sepandai-pandainya orang, secerdas-cerdasnya orang itu kalau lapar jadi bodoh, Mas. Jadi bodoh Iya kan? Jadi bodoh. Jadi pangan nomor satu. Kita mau cerdas apapun tanpa pangan, perut kita kosong lapar, jadi bodoh, nggak bisa mikir. Oke, teman-teman, Ahlus Siasah balik lagi di kanal kita yang sudah lama kita tidak kedatangan tamu, kanal yang selalu menjadi ruang kita untuk senantiasa bersiasat di Republik ini. Balik lagi di ruang siasat, kali ini kita bersama anggota DPRD Karanganyar, bersama Ketua Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah, bersama politisi Jawa Tengah, politisi Gerindra di Jawa Tengah. Selamat datang Mas Wawan, inilah studio kita, studio siasat. Mas Wawan, kayaknya memang orang Jawa Tengah ini harus dipanggil Mas ya, Mas ya? Iya. Bahkan banyak di meme di media sosial ini kan, saya rindu dengan mas-mas Jawa katanya. Mas Wawan, belakangan ini kan kita sama-sama tahu. Belakangan ini juga kita sering melihat di media massa, di media sosial, Pak Prabowo ini entah kenapa sering sekali ngomong soal ketahanan pangan, swasembada pangan. Ya. Apa maksudnya dengan kondisi hari ini nih? Bagaimana kira-kira menurut Mas Pak Wawan? Prabowo itu kan tahu geopolitik nasional ya. Alhamdulillah kita punya presiden yang paham. Jadi dari 8 bulan yang lalu beliau sudah mengatakan, menggembur-gemburkan ketahanan pangan. Karena suatu bangsa akan berdaulat ketika ketahanan pangan tercukupi. Dengan adanya ketahanan pangan, kita tidak akan bergantung kepada negara lain. Maka itu sering sekali seperti kita di Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah ini, kita sering memberi edukasi kepada teman-teman anggota atau pengurus agar memaksimalkan lahan-lahan yang ada di depan rumah, samping rumah. Jadi pangan mandiri harus kita cukupi atau kita pegang. Jawa Tengah kan ini terkenal dengan berasnya, Mas ya. Ya. Beras Jawa Tengah ini bahkan petaninya kan kalau kita ingat misalnya masa-masa Pilpres kemarin kan, menurutku satu-satunya organisasi relawan lah ya kira-kira ya, atau kategorinya organisasi massa yang segmented, langsung menyasar kebutuhan petani. Karena kebetulan penelitian S2 aku itu soal marketing politik. Soal marketing politik, dan salah satunya organisasi relawan yang saya teliti adalah Tani Merdeka pada waktu itu. Kenapa bisa Tani Merdeka sangat segmented ke petani, Mas? Apa sebenarnya yang terjadi dengan petani menurut Mas Wawan sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini? Petani itu selama ini sebelum pemerintahan Pak Prabowo hanya sebagai alat. Petani bukan hanya tingkat bawah saja, objek saja. Sedangkan di Indonesia ini, apalagi Jawa Tengah ini kan salah satu lumbung pangan nomor 2 nasional setelah Jawa Timur. Dengan kita menggerakkan seperti Pak Prabowo kemarin kick-off untuk swasembada pangan, itu sangat luar biasa. Sekarang sudah surplus di Jawa Tengah. Ya. Berapa kira-kira surplus beras Jawa Tengah, Mas Wawan? Ini per tanggal 1 Maret bulan ini 344.000 ton di Jawa Tengah. Luar biasa ya.